Puji Tuhan, pagi hari yang indah ini, kembali kami dari GPD FMM menyapa saudara dimanapun saudara berada. Mari kita buka renungan pagi hari ini yang terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua yang ada. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28, tertulis demikian. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan datang pada pagi hari ini kepada kita semua yang ada, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Nah, mari saudaraku, kita lanjut dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-6, kita membaca ayatnya yang pertama. Ulangan pasal 6 ayatnya yang pertama. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat pertama. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anak dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, Roma 8 ayat 28 tadi tertulis bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya dimanapun saudara berada. Baik ada di luar kota, di luar daerah, di luar pulau maupun di luar negeri, maupun dalam kota. Saudaraku, bersama dengan Allah hari ini, Allah menyatakan bahwa Dia turut bekerja. Nah, bagaimana saudara kasih Tuhan Allah bekerja dalam hidup kita? Yaitu dikatakan bahwa ayat 1, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Mari saudara kasih Tuhan. Jadi ada ketetapan, ada peraturan, ada perintah yang diajarkan kepada kita atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri. Untuk dilakukan di negeri, saudaraku. Jadi bukan hanya didengar tapi juga untuk dilakukan. Dalam ayatnya yang ke-2 dikatakan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita lihat bahwa Allah saudaraku mempunyai rancangan atas kita semua yang ada dimanapun saudara berada, di rumah saudaraku. Hari ini Tuhan berkata bahwa Tuhan akan, apabila kita melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan, saudaraku, maka Allah turut bekerja. Bekerja sama kasih Tuhan dalam kehidupan kita. 3 generasi, saudaraku. Dikatakan bahwa engkau dan anak cucumu seumur hidupmu akan takut akan Tuhan. Mari saudaraku, kita perlu takut akan Tuhan. Untuk dalam pasti kita jalani saudaraku kehidupan ini untuk apa? Dikatakan supaya baik keadaanmu, supaya lanjut umurmu, dikatakan. Supaya baik keadaanmu dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari saudaraku, 3 generasi Tuhan ingin saudaraku memberkati kita. Supaya baik saudaraku keadaan kita. Untuk kita menerima apa janji Tuhan? Susu dan madu saudaraku. Berkat Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-128. Mazmur pasal 128 ayat 1-6 tertulis demikian.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas istana. Mari saudaraku, jika kita dalam 3 generasi, saudaraku, engkau, anak, mantu, dan sampai cucu saudaraku, memelihara ketetapan Tuhan. Tuhan berkata bahwa engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalemmu seumur hidupmu. Engkau akan bahagia melihat anak-anak dari anak-anakmu, saudaraku, 3 generasi. Sebagaimana kitab Ulangan berjanji, saudaraku, ada 3 generasi supaya baik keadaanmu, saudaraku. Jadi akan bertambah baik, saudaraku. Generasi pertama, generasi 2, saudaraku, generasi 3 akan hidup dalam takut akan Tuhan. Maka saudara Tuhan, istri akan seperti pohon anggur dalam rumah, saudaraku. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun di rumah. Dan kita akan bahagia, saudaraku, melihat Yerusalem kita seumur hidup kita. Mari saudara kasih Tuhan, tanamkan ini, saudaraku. Tetaplah percaya bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, dan Allah turut bekerja yang mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya dimanapun saudara berada. Kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Tuhan, kembali hamba-Mu datang padamu, membawakan dan menyerahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, kawanan domba yang telah Engkau himpun jadi satu kawanan domba di GPD Melati Mas. Mari Tuhan, Kau sudah berfirman kepada mereka bahwa Engkau akan turut bekerja Tuhan atas apapun yang sedang mereka tekuni, baik Tuhan melakukan perintah-Mu, melakukan ketetapan-Mu, melakukan peraturan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berjanji akan membuat keadaan mereka bertambah baik, dan 3 generasi Tuhan Yesus akan Tuhan tetap dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan Tuhan Yesus negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka dalam segala keberadaan mereka, rumah tangga keluarga mereka, kehidupan kesehatan mereka, semua Tuhan usaha mata pekerjaan mereka sedang Tuhan dalam menjalankan kehidupan, Engkau tolong Tuhan Yesus dalam segala satunya. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini adalah sembahyang hamba-Mu Tuhan, yang hamba yakin dan percaya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun mereka berada, baik dalam kota, di luar pulau, di luar negeri Tuhan, maupun di luar daerah. Engkau tetap sama melakukan segala satunya. Allah turut bekerja yang mendatangkan kebaikan bagi mereka semua yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.